48. 48. Matang 1 kilo. Setengah. 1 kilo gimana sih? 15 gimana? Tambah 15. Kami numpak kok ngikuti melok ketok. Nggih. Ketok kono. Nggih. Tapi kok kono ketok ya nak kan awake dhewe kan ndelok Pak kon gak iso. Langis Mas. Pak Jan, suaranya dilangi Pak Jan. Pak Polo mantap Pak Polo. Oke. Walah, Pak Jan cawisane kok. Waki warung. Jajan daster. Apa ewot? Prauto apa anu Parwoto? Oke. Pak Prauto. Siap. Pak Prauto jadi. Siap. Sing duwe anu iki, sing duwe geraji angin. Wow. Halo Pak Pako. Balik. Ini video call di HP. Zoom tok. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pak Parwoto kayaknya lagi happy banget nih, Pak Parwoto ya. Siap Pak. Baik Pak Bina. Mohon izin Pak Dian, di Coban Rondo lagi longsor Pak Dian. Jadinya airnya meluber ke parkiran. Teman-teman di Coban Rondo lagi kerja bakti Pak. Longsor membawa berkah. Longsor membawa berkah. Amin. Ngomong Pak Rofi loh Mas aku. Ada apa? Enggak ada Pak aku longsor membawa berkah. Oh iya kok longsor kan gawe plengsengan. Iya, betul sekali Pak Pako, betul. Tambah apa mungkin? Ini Pak Sumijan mau. Jalan tuh ya. Orang Papua. Dian. Oh jadi nggak bisa sedikit. Kamari udah habis semua. Sesa. Assalamualaikum Pak Gunawan.
Punya HP mah saya pakai break dulu mungkin. Bisa. Coklatnya di Kepudur. nopo nih. Cah, Mas, kira. Oh, itu. Ya, Mas. Iya di buku itu. Jam 14:21 belum mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua sambil menunggu pasar lagi sembahyang dulu, lagi sholat. Mungkin nanti isi absen di-share itu akan di-share sama Pak Ganjar. Wilayah Barat hadir? Hadir. Ya, terima kasih Pak. Hadir. Timur, wilayah timur. Klaster Patra wilayah Tretes 4 personil aktif. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, semangat pagi. Selamat Semangat pagi luar biasa. Kelihatannya happy nih Bu GM. Siap. Nasi kuning nih. Ruangan baru. Oh, ruangan baru ya. Ya, siap. Ya. Lagi rapat ya Pak. Oh ya, di sela-sela rapat. Ini juga kita lagi di sela-sela pagi luar biasa. Lagi rapat juga. Ya. Siap. Semuanya lagi beraktivitas tapi ini karena kewajiban ya. Ya. Mohon izin sambil rapat
Ya, nggak apa-apa. Silakan Pak Dian, Mas Ganjar, Mbak Sera. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak SIPP Keuangan, SDM dan Umum, Pak Manajer GM, General Manager Wilayah Timur, Wilayah Barat, dan teman-teman semua yang ikut pada Zoom hari ini, yang insya Allah nanti akan langsung dipimpin oleh Pak Sarwono. Izin Pak, untuk lebih awal kita Di sini hasilnya dimatikan. sudah muncul. Ya, kadang yang tangga, kadang yang kono, yang kosong. Om, dibuat aja Om. Pak Dian, di close saja Pak Dian. Pak, dari sini. Bentar Pak. Sudah bisa masuk Pak. Oke, nggak apa-apa. Karena waktu sudah 2:30, kita mulai aja ya Pak Dian. Ya, mangga Pak, lanjut Pak. Oke. Mas Ganjar, kita mulai Mas Ganjar. Mbak Sera. Mbak Sera. Kita mulai ya. Silakan. Oke. Iya, sini. Kalau kita lihat absen sudah penuh semua Pak Dian. Oke. Kita mulai aja ya. Oke. Kami ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Kelihatannya lupa ya. Kalau semangat pagi, pagi, luar biasa. Nah, gitu. Sekali lagi semangat pagi. Itu baku rumah biasa. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bu Dirut, walaupun di kesibukannya beliau hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Pak SEVP operasional, yang kami hormati Pak Sekper, yang kami hormati UGM area bisnis wilayah timur, yang kami hormati seluruh tim, manajer, klaster, manajer site, seluruh teman-teman, koordinator, teman-teman analis, dan seluruh teman-teman jajaran yang ada di ABW Timur. Yang kami hormati khusus
manajer klaster Banyumas beserta jajarannya. Yang kami hormati Pak GM area bisnis wilayah Barat yang sudah bergabung dengan kita, beserta teman-teman manajer klaster, manajer site, dan seluruh teman-teman yang ada di area. Iku akehmu, kertas-kertas iku. Gak apa-apa, biarin dulu. Karena kita happy ya. Kalau hari lagi leader talks value kita happy aja. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan untuk leader talks value adaptif hari ini. Karena ini merupakan kewajiban, seharusnya tadi kita laksanakan jam 9, tapi karena berbagai kesibukan dan program kegiatan yang penuh, maka diundur dari pagi hingga hari ini yaitu jam 2. Mohon teman-teman, karena ini kewajiban dari pemegang saham, dalam hal ini adalah induk perhutani, kita harus melakukan sosialisasi dan implementasi terhadap karakter budaya perhutani, baik budaya induk maupun budaya perusahaan. Itu adalah akhlak. Kita akan lakukan pada hari ini yaitu Leader Talks untuk value adaptif. Salam ikonik. Kalau salam ikonik begini 3 jari semuanya. Ini kita untuk lakukan sosialisasi terus. Begitu pertemuan salam ikonik 3 jari. Ini kayak gini. Salam ikonik. Nah, 3 jari ini. Terus untuk yang lain bisa dimut. Pak Ganjar aku dibantu ya. Nanti yang itu bisa dimut. Ya, demikian. Oke. Pada hari ini kita lakukan sosialisasi tentang akhlak masuk pada nomor yang ke-5 yaitu adaptif. Kalau kemarin kita masuk di dalam loyalitas atau loyal, sekarang hari ini kita masuk adaptif. Harusnya hari ini diberikan kepada Pak Harjo, tapi Pak Harjo pada hari ini lagi sibuk. Nanti kami bisa berbagi dengan teman-teman, tidak berpanjang lebar. Kita masuk aja langsung ke untuk adaptif hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa. Dulu ya. Baik, teman-teman masih bisa mendengar ya? Halo, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Lanjut, Pak. Siap. Baik. Pada rangkaian outline untuk pengertian adaptif, kedua nanti faktor penyebab perilaku adaptif, ketiga kita masuk ke benefit bagi karyawan, 4 solution ya, solusi cara meningkatkan adaptabilitas, kelima kita nanti masuk pada budaya tentang perilaku adaptif yang perlu ditanamkan pada masing-masing diri karyawan maupun pegawai di PT Pahlawi Resources yang kita cintai ini. Yang keenam yaitu quote untuk of the day. Selanjutnya kita masuk ke pengertian adaptif. Adaptif kalau orang bilang itu merupakan sebuah kemampuan yang memfasilitasi perilaku seseorang untuk mampu memenuhi tantangan, ya, baik itu pekerjaan yang dia pegang, dia kerjakan dalam menghadapi sebuah perubahan. Pada saat itu kita sudah menyampaikan tentang perubahan saat ini, yaitu adanya sebuah perubahan yang tidak bisa diterka, perubahan yang tidak bisa kita lihat. Kondisi yang kita lebih kenal adalah kondisi VUCA, yaitu kondisi yang tiada bisa diterka, kondisi yang tidak menentu. Inilah adaptif fungsinya di sini, mampu menyesuaikan diri, mampu melakukan sesuatu tindakan
untuk menghadapi sebuah tantangan, pekerjaan, kegiatan dalam menghadapi sebuah perubahan. Ini adalah adaptif. Adaptif berarti keluar dari zona nyaman serta meninggalkan mindset, ya. BUMN akan selalu diselamatkan negara kalau berkinerja buruk atau berkasus. Ini Erick Thohir, Menteri kita 2021. Sedangkan hal-hal yang mempengaruhi perilaku adaptif, ya, untuk bagi karyawan, ya, penyebab yaitu satu, ya, bahwa pimpinan yang mendukung dan mempromosikan perilaku adaptif itu di dalam Polda NIU 2017. Jadi pimpinan, ya, yang mendukung dan mempromosikan perilaku adaptif. Nanti Bu GM, Pak GM, teman-teman manajer, seluruh teman-teman koordinator ini mampu memberikan sebuah peran bahwa perubahan, ya, ini akan terus berlanjut. Perubahan adalah sebuah kegiatan yang abadi, ya. Kenyamanan adalah sesuatu perbuatan atau tingkatan yang akan cepat punah kalau kita tidak segera melakukan kemampuan untuk menyelesaikan diri menghadapi sebuah perubahan atau adaptif ini, maka kita akan tertinggal. Untuk itu, seluruh komponen pimpinan yang ada di PT Pahlawi ini harus mampu berperan aktif untuk mendukung dan mempromosikan seluruh perilaku adaptif. Bahwa Pahlawi ini harus mampu berkembang lebih baik. Pahlawi harus lebih maju dari yang lalu. Pahlawi harus mampu membuktikan bahwa Bu Dirut dalam hal ini BOM dipercaya untuk menjaga, mempertahankan, serta memajukan Pahlawi yang setelah dilakukan sebuah spin-off dari Perhutani ke PT Pahlawi Resources ini, kita harus mampu mempertanggungjawabkannya, yaitu melalui peran adaptif ini. Kalau untuk teman-teman nanti setelah dari sini, tolong ini Bu GM, Pak GM, teman-teman manajer harus disosialisasikan ke seluruh teman-teman yang ada di wilayahnya, yaitu mampu mendukung dan mempromosikan perilaku adaptif. Ini ya, dari Polda NIU 2017. Selanjutnya, karyawan memiliki mindset keterbukaan terhadap perubahan. Jadi begini teman-teman, bahwa karyawan itu harus mempunyai pola pikir yang sama tentang sebuah perilaku mau menerima, ya, welcome terhadap seluruh komponen-komponen yang masuk dalam unsur perubahan. Ini adalah mindset, pola pikir yang harus kita rubah. Jangan ego. Jangan, mohon maaf ya teman-teman yang selama ini gua yang paling benar. Saya yang paling baik. Saya yang paling pandai. Itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi sekarang yang paling bagus adalah orang atau karyawan atau pegawai yang mampu melakukan, ya, mindset atau pola pikir keterbukaan untuk menghadapi sebuah perubahan atau VUCA. VUCA ini negara pun tidak mampu untuk mengendalikan. Maka dari itu kita selalu terbuka untuk menerima sebuah proses perubahan. Nah, bagaimana nanti menghadapi perubahan? Kita akan lakukan di slide berikutnya. Yang selanjutnya, yang mampu mendorong atau sebagai penyebab adanya adaptif yaitu lingkungan kerja yang mendukung. Maka dari itu seluruh komponen PIC masing-masing GM, ya, terus teman-teman manajer, koordinator, analis yang ada di masing-masing unsur PT Pahlawi, ciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Ciptakan lingkungan kerja yang harmonis.
Ciptakan lingkungan kerja yang memberikan dampak positif. Hindari sebuah lingkungan kerja yang menimbulkan sebuah konflik. Hindari adanya sebuah lingkungan kerja yang menimbulkan kegaduhan. Maka dari itu, segera serap aspirasi dari teman-teman apa permasalahannya dan bagaimana penyelesaiannya. Kalau tidak selesai di tingkatan masing-masing site, naik ke tingkatan klaster. Tidak bisa selesai di klaster, naikkan ke tingkatan GM. GM tidak mampu, sampaikan kepada kami, BWM, insya Allah akan bisa mampu melakukan hal itu. Kalau tidak bisa, mari kita rembuk bersama. Sehingga lingkungan kerja itu bisa nyaman, ya, bisa enak, bisa saling berkeluargaan. Saling bahu-membahu, tidak ada antara A dan B saling membenci, di A disayang, yang B tidak. Sehingga yang B membenci. Tidak ada sekarang. Sekarang siapa yang mampu bekerja lebih baik, itulah yang akan mendapatkan sebuah prestasi atau nilai produktivitas tinggi. Nantinya akan mempengaruhi dari unsur salary, gaji masing-masing. Ini yang akan dijadikan acuan ke depan. Pahlawi sekarang lagi diidolakan menjadi sebuah barometer, ya, akan menjadikan sebuah acuan bagi induk maupun anak-anak perusahaan yang lain. Dari sistem organisasi, sistem SO-nya yang terbentuk, sistem remunerasinya, sistem penggajian, sistem administrasinya, dan sistem penilaiannya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama ciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Hindari terjadinya konflik di dalam internal itu sendiri. Hindari sebuah hasutan, hindari sebuah gesekan-gesekan yang ada di lingkungan kerja itu sendiri. Selanjutnya, teman-teman, kita masuk ke ekspektasi, pengalaman, dan interpretasi karyawan terhadap perubahan. Ekspektasi, harapan apa yang diinginkan oleh teman-teman terhadap sebuah perubahan. Pastinya nilai plus. Kadang muncul nilai negatif, itu hanya sedikit. Berapa persen dari nilai positif yang kita akan terima. Sebuah perubahan pasti ada sebuah pengorbanan. Artinya ada waktu, tenaga, pikiran yang kita keluarkan. Tapi ekspektasi kita impikan, salary yang tinggi, kesejahteraan yang tinggi, kehidupan yang bahagia, baik dunia dan akhirat, baik pribadi, keluarga, dan lingkungan. Ini ekspektasi kita yang tertinggi. Ini, maka dari itu, nilai tertinggi dalam kehidupan akhlak adalah nilai kebahagiaan. Nilai kebahagiaan itulah yang akan membawa kita pada kehidupan yang normal. Nilai kebahagiaan bukan dinilai dari tingginya sebuah harta. Nilai kebahagiaan bukan dinilai dari banyaknya kendaraan yang kita miliki. Nilai kebahagiaan bukan dari wajah yang kita ganteng, bukan dari wajah yang cantik. Tapi kebahagiaan itu adalah sebuah keseimbangan antara pola pikir dengan pola kerja yang menimbulkan sebuah status positif. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Itu pengalaman dan interpretasi karyawan terhadap perubahan. Itulah ekspektasi. Harapan tertinggi itu kebahagiaan. Kalau kita orang Muslim, kebahagiaan tertinggi itu akhirat. Akhirat apa? Itu surga. Surga apa? Bertemu dengan penciptanya. Kekasih yang selalu kita sehari semalam. 5 waktu itulah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Manakala kita mampu bertemu, itulah kebahagiaan terindah, kebahagiaan tertinggi dan kebahagiaan hakiki. Itu hidup yang sebenarnya. Selanjutnya, teman-teman, psychological capital karyawan terhadap perubahan. Jadi, psikologi dalam diri karyawan atau modal karyawan yang terkandung di dalam nilai-nilai prinsip-prinsip karyawan itu terhadap perubahan. Jadi psikologisnya itu harus memberikan psikologis yang baik, psikologis yang positif, psikologis yang menciptakan sebuah tonggak-tonggak atau modal individu, modal kelompok, dan akhirnya masuk ke modal karyawan, yaitu sebuah prinsip penyelesaian terhadap perubahan yang positif untuk membawa sebuah perusahaan kita lebih maju, lebih bertumbuh, dan lebih berkembang lebih baik. Ini dari hal-hal yang mempengaruhi perilaku adaptif. Sampai di sini nanti ada yang bertanya. Kita lanjutkan saja ya.
Nah, keuntungan, ini keuntungan benefit karyawan yang mampu menciptakan nilai adaptif dalam unsur-unsur budaya perusahaan akhlak. Ya, pertama ya keuntungannya bahwa orang yang mampu menyesuaikan menghadapi sebuah perubahan yaitu meningkatkan kemampuan penyesuaian, adjustment. Kenapa ini adjustment dibutuhkan? Dalam prinsip-prinsip perusahaan, adjustment itu selalu ada dan selalu muncul. Penyesuaian itu harus ada. Karena apa? Kadang kita menganggap diri kita sudah benar, paling bagus. Perusahaan kita sudah paling hebat. Tapi begitu kita melihat kanan, melihat kiri, ternyata perusahaan yang lain itu dalam menciptakan wisata kita ada wahana. Contoh yang tadinya ada kolam renang, ada taman bermain. Sekarang ada taman yang berapung di dalam kolam renang. Ada taman tempat area kuliner di dalam di atas air, di tengah-tengah sungai. Nah, itu perlunya adalah penyesuaian, adjustment dari nilai tata kelola perusahaan kita yang ada saat ini. Kita selalu menampung adanya adjustment, penyesuaian ke arah bisnis yang lebih baik. Ini keuntungannya. Orang yang mampu ya bisa menyesuaikan tentang perilaku adaptif, mereka mampu menyesuaikan adjustment atau kemampuan penyesuaian pada diri masing-masing pegawai. Selanjutnya ya yang menguntungkan kedua itu terciptanya perilaku proaktif. Jadi orang ya keuntungan karyawan yang adaptif ya itu dia mampu menciptakan perilaku yang selalu proaktif, jemput bola, jangan statis. Nah, ini nih nanti teman-teman orang yang mampu menciptakan pola proaktif itu biasanya teman-teman yang mempunyai loyalitas tinggi, kemarin saya sampaikan. Orang yang mempunyai kompeten tinggi dan dia menanggung sebuah amanah perusahaan. Saya dikasih target sekian, saya harus mampu proaktif, jemput bola, jemput para pengunjung, jemput para pebisnis, jemput para investor. Seperti itu. Inilah sebuah akhlak adaptif ini, yaitu orang-orang ini akan bisa berperilaku proaktif. Jangan statis, jangan cicing, ya, jangan diem, udahlah, yang penting aku kerja, saya kerja, dapat gaji. Enggak. Dan orang-orang seperti ini akan ditinggal. Maka sekali lagi, VUCA akan memakan kita. Orang-orang yang statis, yang tidak proaktif akan termakan oleh situasi itu sendiri. Dan orang-orang yang seperti ini akan tersingkir di Pahlawi. Ya. Pahlawi itu ingin orang-orang yang mampu, adaptif, dan berkreasi, inovatif, akhirnya melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang bisa proaktif dalam organisasi. Selanjutnya, meningkatkan motivasi karyawan. Nah, orang-orang yang adaptif itu, karena dia mampu menyesuaikan, menghadapi sebuah perubahan, dia cepat itu. Cepat bisa melakukan sebuah motivasi-motivasi baru. Ya, bagaimana sih saya menimbulkan motivasi yang tadinya tidak suka berkomunikasi dengan para mitra, sekarang mampu berkomunikasi. Orang Pahlawi, ya, orang wisata itu tidak boleh diam, harus banyak bicara yang produktif, banyak memikat para pengunjung, banyak memikat para investor, sehingga mereka tumbuh sebuah motivasi, keinginan untuk berkunjung ke objek wisata kita. Oh, ternyata orang itu sopan ya. Ternyata orang itu cekatan ya. Gercep ya orang itu. Oh, ternyata orang itu baik ya. Oh, ternyata tempat wisatanya perlu pengembangan baru, modal baru. Saya mau menanam di sini. Inilah sebuah motivasi bagi karyawan. Dia ingin selalu dekat dengan para mitra, para pengunjung, dan para investor. Selanjutnya, mampu meningkatkan keterampilan karyawan dalam mengatasi tantangan dan masalah dalam pekerjaan. Nah, ini. Dia mampu meningkatkan keterampilan. Orang yang adaptif itu biasanya terampil, ya. Karyawan itu terlatih. Terampil yang bekerja biasanya 1 jam, dia setengah jam.
orang yang biasanya berkomunikasi malu, ya terbata-bata, sekarang bisa terampil, bahasanya terukur, ya bisa memikat, itulah keterampilan. Dan insya Allah nanti mungkin kita Budirut sudah memprogramkan ada pelatihan-pelatihan bagaimana sih kita untuk bicara di depan publik apa artinya sebagai public figure itu mereka berlatih banyak kan. Bagaimana menampilkan diri di depan publik sehingga ngomongnya itu tidak belepotan, ngomongnya itu terstruktur, memikat, dan orang-orang yang mendengar, melihat matanya tertarik, itu perlu pelatihan memang. Insya Allah nanti akan kita programkan ini, khusus ini. Untuk ibu-ibu, mbak-mbak, ya, ini bagaimana sih menggait para investor, menggait para pengunjung. Dan untuk yang laki-laki bagaimananya bicara, mempesona, nah ini ada khusus. Nah, inilah meningkatkan keterampilan-keterampilan. Yang administrasi juga mampu meningkatkan nilai-nilai tambah dalam administrasi. Yang tadinya tidak bisa komputer, nanti kita akan tingkatkan. Yang tadinya tidak bisa perpajakan, bisa menghitung perpajakan. Dan lain sebagainya. Ini hasilnya kita mampu meningkatkan kinerja karyawan. Kalau orang-orang yang terampil, motivasinya tinggi, proaktif, punya kemampuan untuk adjustment, menyesuaikan lingkungan, ya mereka pasti meningkatkan kinerjanya. Orang-orang kinerja bagus, satu, dia bangga dulu, bahagia, bisa menyelesaikan kerjaan, ya karena kinerjanya bagus, yang targetnya semuanya 100%, mampu 110%, mampu 150%. Ini itu kebahagiaan. Otomatis dengan adanya kebahagiaan, kinerjanya naik. Kinerjanya naik bagaimana? Kesejahteraannya akan naik, remunerasinya naik, gajinya akan naik, dan statusnya ya juga akan naik. Jenjang yang jenjang 3 menjadi jenjang 2, jenjang 2 menjadi jenjang 1, seperti itu. Nah, ini adalah sebuah kinerja karyawan. Nantinya kinerja karyawan ini akan menjadi sebuah akumulasi ya bagi perusahaan, meningkatkan kinerja perusahaan secara gabungan, yaitu Pahlawi yang kita cintai ini. Kinerja karyawan individu masing-masing meningkat, naik ke klaster bagus, naik ke GM bagus, naik ke pusat bagus juga. Alhamdulillah untuk prestasi kinerja sampai dengan Januari, kita perlu bersyukur pada Allah diberikan kemurahan rezeki. Ya, Pahlawi kemarin mampu menoreh di bulan Januari sebuah pendapatan yang cukup lumayan. Dari target 6 miliar kita mampu memperoleh target 7 miliar atau 111%. Mana tepuk tangannya ya untuk kita semuanya? Dengan Januari bagus, ini kalau orang perang, kita lihat skenario terus historis orang-orang perang, itu dia mengatur strategi. Mumpung tenaga masih bagus, kekuatan di awal. Gempur dulu. Ya kan, gempur dulu. Nilai-nilainya tinggi di situ. Jangan sampai di awal kita loyo. Sudah nggak mampu memberikan motivasi kepada teman-teman. Kita sudah lemah. Nah, maka dari itu Januari ini sudah bagus. Mari untuk Februari, Maret, April dan selanjutnya kita lebih baik lagi. Walaupun nanti di bulan puasa. Dan indikatornya ini, insya Allah bulan Februari pun kita insya Allah di atas 110%. Sekali lagi tepuk tangan untuk yang Februari ini. Amin. 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 Teman-teman, saya itu sangat senang sama Budirut. Ya, untuk apabila kita meraih keuntungan, ya, meraih sebuah prestasi, ini tidak kita untuk kepentingan semata buat perusahaan, tapi untuk kesejahteraan karyawan. Berdoa saja. Mudah-mudahan kalau 3 bulan berturut-turut, 6 bulan berturut-turut, ya kan? Nah, inti insya Allah ada feedback yang akan diberikan kepada karyawan itu. Karena hasil kita kerja keras, ya, ada efisiensi, ada pendapatan, ada cash in yang masuk, akan kita kembalikan kesejahteraan kepada karyawan. Itu.
Nah, untuk remunerasi kemarin sudah kita berikan, tapi sekali lagi kita sampaikan APS ya sudah kita terima. Tapi kajian kalkulator perhitungan remunerasi masih dihitung kembali oleh Perum Perhutani, dalam hal ini induk pemegang saham. Jadi keberanian BOM ya Bu Dirut dan kami Pak SFI Operasional dan kami itu menetapkan lebih awal, itu adalah sebuah jaminan, sebuah konsekuensi bahwa BUMN itu menjaminkan diri bahwa teman-teman yang berada di grup Pahlawi ini terjamin kesejahteraannya. Walaupun APS pun turun, kita udah berikan dulu. Sekali lagi bahwa nanti jika ada sebuah kebijakan-kebijakan akan kita sampaikan ke teman-teman semuanya. Ada penambahan maupun ada pengurangan, kita akan tetap sampaikan ke teman-teman semuanya. Bahwa usah khawatir adanya sebuah predikat miring negatif kepada kita, ternyata di Pahlawi itu lebih gede loh. Alhamdulillah, nanti teman-teman kan tertarik menjadi Pahlawi. Memang orang Pahlawi itu orang-orang yang mempunyai penilaian khusus, prestasinya bagus, kinerjanya tinggi, akhirnya kan benefitnya tinggi juga. Mari kita tunjukkan kinerja kita ya untuk Pahlawi yang lebih baik lagi. Jangan takut akan tantangan. Tantangan pasti terus ada. Manakala kita mampu melewati tantangan, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Itu. Yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan dalam bekerja. Orang-orang yang adaptif itu kemampuannya itu sudah terlatih, keterampilannya sudah terlatih, sehingga mereka dalam kondisi apapun, ya perubahan apapun, mereka tetap melakukan adjustment, penyesuaian, proaktif, harus selalu memberikan motivasi, ya kan, keterampilan, dan akhirnya menunjukkan sebuah kinerja yang bagus. Ini sampai di sini ya teman-teman, mohon dipahami bahwa akhlak ini melatih kita untuk bisa melatih diri kita masuk ke dalam sebuah perubahan-perubahan yang terus terjadi, apalagi di tahun 2023 ini. Yang selanjutnya, cara meningkatkan adaptabilitas karyawan. Adaptabilitas karyawan. Caranya ini, tolong karyawan mendapatkan perspektif baru dan interpretasi mengenai transformasi perusahaan. Jadi gambaran-gambaran perspektif yang new, yang baru, dan sebuah interpretasi mengenai arah transformasi perusahaan. Mereka harus kita berikan. Makanya seluruh teman-teman GM, seluruh teman-teman manajer, ini selalu berdiskusi, memberikan gambaran kepada teman-teman. Inilah melalui akhlak ini bahwa Pahlawi ini akan diberikan sebuah amanah, akan mengelola sebuah objek wisata yang tadinya 2 ditambah 28, sekarang ditambah lagi 24, nanti akan ditambah lagi, tambah lagi. Inilah sebuah kepercayaan bahwa perspektif ini yang kita berikan kepada seluruh teman-teman. Kalau nilai perspektif ini tinggi, ini akan menjunjung motivasi teman-teman untuk bekerja lebih bagus. Kalau perspektif ini tinggi, maka menjunjung kinerja bagus dan salary, gaji kita akan naik dengan otomatis. Karena apa? Pendapatan kita tinggi, keuntungan kita tinggi. Akan kita kembalikan sebagian kepada karyawan lagi. Kehebatan Bu Dirut serta tim yang ada di HO maupun di teman-teman, bahwa saat ini perusahaan kita itu baru melakukan PKS, kerjasama, ya kerjasama antara induk dengan anak. Bu Dirut sudah melakukan sebuah terobosan bagaimana bahwa ini tidak ada lagi PKS, nanti adanya penugasan. Jadi kalau sudah diberi penugasan, kewenangan untuk melakukan sebuah inovasi, melakukan sebuah kegiatan, itu lebih ekspresif lagi, lebih energik lagi, lebih bagus lagi, dan lebih mandiri lagi. Inilah HO dalam hal ini Bu Dirut sudah melakukan arah ke sana. Dan saat ini yang kerjasama hanya 2 tahun, nanti Bu Dirut sudah mengusulkan untuk menjadi kerjasama minimal 5 tahun.
syukur-syukur jasa lingkungan ini mencapai sebuah kerjasama yang kita idamkan, yaitu 35 tahun. Inilah, kita harus memberikan sebuah perspektif tinggi kepada teman-teman di jajaran masing-masing, bahwa Pahlawi akan bangkit, akan maju, dan luar biasa. Itulah seperti itu. Selanjutnya, mampu memberikan informasi kepada karyawan mengenai kebutuhan perusahaan. Bagaimana sih informasi kita berikan ke karyawan bahwa kebutuhan perusahaan pertama, ya, yang perlu sering kita sampaikan, pertama adalah sebuah perubahan, bahwa dulu kita nggak nyalahkan, ya, mohon sekali lagi, dulu kita bekerja, ya, asal-asalan, sudah datang, absen sudah cukup, yang penting gaji. Sekarang sudah tidak ada lagi di Pahlawi. Orang datang ya harus bekerja. Karena apa? Hasil kerjaan itulah yang akan menggaji kita. Kalau dulu kita diinduk, di perhutani diinduk, begitu nggak kerja, dijamin gajinya. Sekarang kalau kita nggak bisa membiayai diri sendiri, mencari duit sendiri, siapa yang mau gaji kita? Itu. Kalau kita mau membangkitkan, menaikkan gaji, ya harus kita naikkan performa kita. Laba kita harus tinggi, pendapatan kita harus tinggi. Cara-caranya apa tadi? Yaitu mengembangkan sebuah akhlak, yaitu adaptif. Ini. Jadi itu bagi teman-teman, memberikan informasi kepada karyawan. Pola kerja kita, SDM kita harus berubah, ya, administrasi kita harus berubah. Aturan-aturan yang ada harus kita rubah. Itu. Selanjutnya menyelaraskan pola pikir dan perilaku. Ya, pola pikir tadi, mindset kita, perilaku kita karyawan sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan apa? Yaitu tujuan perusahaan yaitu mampu mengembangkan perusahaan ini menjadi sebuah perusahaan yang bertumbuh. Kita diharapkan itu up. Kalau up itu 10%, up 20%, up lagi 30%. Harapan kita mampu di tahun ini itu bisa up. Itu jadi mampu meroleh di atas 110% atau bahkan di 120%. Ya, harapan kita perolehan dari target RKP tahun 2023 ini. Selanjutnya, karyawan itu menyesuaikan perilaku sesuai dengan yang diinginkan perusahaan, ya. Saya begini, teman-teman. Seluruh teman-teman karyawan yang ada di PT Pahlawi Resources ini harus melakukan adaptif, menyesuaikan perilaku yang semula perilakunya dia diam, sekarang harus proaktif, ya kan? Yang semula tidak mampu memberikan motivasi, sekarang harus memberikan motivasi. Ya, kalau saya nggak bekerja, siapa lagi yang akan menggaji kita? Seperti itu. Kalau kita kerjanya baik, perusahaan tinggi, akan kita dapat nilai gajinya juga tinggi, kesejahteraan kita akan tinggi, gitu. Sementara lagi kita menjelang puasa, ya kan? Sebelum puasa, kewajiban perusahaan memberikan THR. Nah, itu bagaimana kita mencari THR itu, ya kan? Setelah THR, nanti teman-teman, anak-anak sekolah bulan Juni udah liburan, ya. Mudah-mudahan Bu Dirut mampu mengelola dana ini untuk membantu teman-teman, ya. Karena biasanya sekarang sekolah mahal. Harapan itu, gitu ya. Harapan itu. Bonus kita harapkan seperti itu. Ada tundi kita harapkan itu. Harapkan seperti itu. Tapi kewajiban pokok besok adalah THR kita akan berikan. Mudah-mudahan perusahaan masih bisa terus berkembang. Itu, ya, menyesuaikan perilaku yang sesuai dengan diinginkan perusahaan. Jangan perusahaan inginnya ke A, teman-teman inginnya ke C, atau ke D, bertolak belakang. Teman-teman yang akan seperti ini akan tersingkir. Board of Management sudah mempunyai target 3 bulan, teman-teman kita akan evaluasi. Siapa yang bagus, ya, siapa yang kurang bagus, siapa yang sedang. Melalui peran budaya akhlak ini, teman-teman melakukan pengelolaan kepada sumber daya yang ada di. Yang kurang bagus, ajak kita supaya lebih bagus. Yang sudah bagus, tingkatkan kebagusannya. Sehingga bersama-sama maju, bukan secara individu, tapi bersama-sama berkelompok kita memajukan perusahaan yang kita cintai ini. Selanjutnya, praktik transformatif human resource atau HR secara positif itu mampu mempengaruhi kinerja karyawan melalui adaptasi yang baik. Ini nih.
praktek-praktek transformasi ya, karena HR ya, human itu juga sangat mempengaruhi ya kepada perilaku. Kalau transformatifnya negatif itu bagi teman-teman ada isu-isu tentang kekhawatiran, ada isu-isu sebuah provokasi, belum apa-apa, belum bekerja sudah memprovokasi. Baru bekerja, umpamanya seminggu sudah membuat provokasi. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Buktikan dulu apa sih kemampuan kita, berikan kepada teman, contohkan kepada teman-teman. Baru dia menilai dirinya, baru dia menilai lingkungannya. Buktikan dulu kinerja kita bagus, kita adaptif, penyusian lingkungan kanan kiri. Seperti itu. Jadi transformasi ya, human resource-nya itu harus positif sehingga akan mempunyai kinerja karyawan. Jangan berpikiran prasangka jelek, jangan berpikiran prasangka yang buruk. Selalu optimis, positif kepada arah yang lebih baik. Sehingga arah perusahaan ini akan terdorong untuk lebih baik dan lebih maju. Ini sampai di sini teman-teman. Inilah cara meningkatkan adaptabilitas karyawan. Selanjutnya perilaku yang perlu ditanamkan pada diri karyawan, pada diri pegawai ya, tentang tata nilai akhlak ya. Tata nilai akhlak ini kemarin sudah 5 ya, 4 sekarang 5, tinggal nanti yang terakhir nanti kolaboratif. Tentang adaptif ini kata kuncinya ya, perilaku yang perlu kita ingat, kata kunci adaptif ya. Pertama itu orang-orang selalu inovatif ya. Ya, terus setelah inovatif agile. Terus ketiga proaktif. Nah, inilah kata-kata kunci. Dalam kalimat afirmasi ya, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Inilah kata-kata afirmasi di dalam nilai adaptif. Kami terus berinovasi ya dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi sebuah perubahan. Terus teman-teman, panduan perilaku ya. Perilaku ini cepat menyesuaikan diri ya untuk menjadi lebih baik. Teman-teman yang baru bergabung di spin-off 2 Jawa Barat ya, mohon cepat menyesuaikan diri masuk dalam sebuah perilaku yang ada di struktur organisasi PT Pahlawi Resources ini. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Terus-menerus melakukan perbaikan, mengikuti perkembangan teknologi. Ini karena teknologi kita yang sekarang ada terus muncul teknologi baru terus. Inilah kita harus terus-menerus melakukan perbaikan. Yang selanjutnya itu bertindak proaktif. Ini. Dari inilah ada turunan atau nilai dalam hal perilaku. Itu teman-teman siap menghadapi ketidakpastian atau VUCA. Teman-teman harus mampu menciptakan inovasi-inovasi baru. Teman-teman harus berinisiatif, ya, proaktif, ya. Terus menyampaikan apa aspirasinya, menyampaikan keinginannya untuk kebaikan, kemajuan perusahaan. Contoh-contoh dalam penerapan yaitu tidak mudah menyerah, ikut ambil bagian dalam proses perubahan, jangan tersisih, jangan keluar dari barisan perusahaan menuju ke A, teman-teman jangan ngambil barisan C, nanti tidak akan ikut ambil bagian dalam proses perubahan. Akhirnya banyak teman-teman mendapatkan sebuah prestasi, kenaikan jabatan, salary yang tinggi, ya, produktivitas yang tinggi. Mereka tidak dapat karena keluar dari barisan kita. Nanti dia mencela, kok aku nggak dapat? Ya nggak dapat karena kamu keluar dari barisan yang telah kita susun bersama-sama tim dan perusahaan mau untuk memajukan
Pahlawi yang kita cintai ini. Selanjutnya aktif dalam penggunaan teknologi untuk bekerja. Aktif. Sekarang kalau nggak aktif ya ketinggalan kita. Inilah contoh penerapan. Sebagai penutup ya teman-teman, ini ada sebuah bahasa dari Satya Nadella ya, dari CEO Microsoft ya, jika Anda tidak segera menyelesaikan diri ya, melakukan perbaikan serta menciptakan inovasi baru, maka atas perubahan yang terjadi Anda tidak akan mampu bertahan. Nah, ini orang-orang yang berada dalam tingkat kenyamanan itu akan terhempas adanya sebuah perubahan. Perubahan ini adalah sebuah ketidakpastian. Perubahan ini adalah sebuah keniscayaan. Sesuatu yang terus-menerus terjadi. Maka orang yang sukses, orang yang mampu bertahan adalah orang yang mampu mengatasi adanya sebuah perubahan. Melalui apa? Yaitu menciptakan inovasi baru. Ini dari Satya Nadella ini. Ini bagi teman-teman itu yang bisa kami sampaikan. Silakan kalau ada yang mau sharing untuk season tentang adaptif ini dari Bu GM, Pak GM, Pak Manajer, Bu Manajer, teman-teman semuanya yang ada di HO. Silakan ada yang mau sharing, kami terima. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebelum kami tutup. Silakan ada yang mau sharing atau bertanya, silakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Silakan kami kembalikan ke Pak Dian. Baik, terima kasih Pak SEPP, Pak Sarwono yang telah memaparkan daripada akhlak ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin berbagi share atau yang bertanya, kami persilahkan. Pak Dian, nggak ada yang ini? Ya, mungkin dari Barat perwakilan, silakan Pak. Dari Timur, silakan. Baik, kalau misalnya memang tidak ada yang mau berbagi share ataupun misalnya ada yang bertanya, izin Pak Sar, apa ini langsung ditutup atau ada arahan lain dari Bu Dirut atau dari BOM? Kami persilakan. Oke, makasih Pak Dian, makasih. Beli manggis di Pulau Madura. Mantap. Ini mulai kan. Beli manggis di Pulau Madura. Mantap. Beli kelinci di kota Surabaya. Silakan sekelanjutannya teman-teman ya. Oke. Terima kasih kalau teman-teman sudah minimal sudah mendengarkan dari sebuah mangga teh. Nah, jadi
Jadi minimal teman-teman sudah tahu tentang akhlak masuk di dalam adaptif ini. Segera sosialisasikan, karena nanti juga ada review, penilaian kembali seperti kemarin. Kita sudah masuk paparan di adaptif. Mungkin sebagai kata-kata mungkin saya akan tunjuk dulu. UGM Jawa Timur, area bisnis timur. UGM. Kelihatannya masih rapat. UGM. Oke, saya ke bawah. Saya masuk ke manajer salah satu. Pak Gisam. Ini, saya nunjuk Pak Gisam. Ini 2 orang sudah saya panggil. Pak Gisam ikut rapat. Oke. Pak Gisam ikut rapat ya. Oke. Saya akan cek di paling timur. Kuako. Siap hadir. Nah, wah mantap nunggu kuis. Tangki nggak ada dandutan ya hari ini ya Kuako. Oke, Kuako hadir ya. Ada yang mau dimasukkan? Ada tambahan atau apa, Pak Kuako, untuk kita bersama demi kebaikan perubahan Pahlawi yang kita cintai ini. Kalau kita sudah masuk, jangan malang tanggung. Kita sudah sumpah setia masuk di Pahlawi. Ya kan, mari kita bersama-sama bangkitkan, majukan Pahlawi dengan sepenuh hati. Silakan, ada yang mau masukkan, Mas? Menurut kami cukup, Pak. Hah? Cukup? Cukup. Jadi yang kita pegang di adaptif yaitu tadi kunci. 3 kunci, Pak. Inovatif, proaktif, sama agile. Itu aja, Pak, yang perlu kita terapkan untuk di lapangan. Oke. Entah ini kuis ya, Pak. Kuis soalon sih. Oke, saya akan masuk di salah satu orang dulu ya. Mas Sugeng. Sugeng. Pak Sugeng. Pak. Gimana Mas Sugeng, ada yang perlu disampaikan? Siap. Siap, Pak. Ada yang mau disampaikan kami untuk saran, masukan? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sarwono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, dalam nilai adaptif ada kita untuk terus belajar ya dan mengikuti teknologi. Salah satu adalah mungkin dengan Erwan atau lain-lainnya. Tapi tersulit Pak. Jadi ya memang kita ya tahu tapi kurang. Jadi ini termasuk juga salah satu nilai dari adaptif. Mungkin nanti kami tunggu online offline-nya aja Pak. Oke. Jadi sip. Saya kira itu aja Pak. Mantap. Terima kasih Pak Sarwono. Terima kasih. Nah ini yang saya tunggu. Ya. Nilai adaptif tadi inovatif, terus kita mampu cepat, proaktif, menyucikan diri dengan teknologi yang baru, terus-menerus mengikuti perubahan teknologi baru. Salah satu masukan daripada Pak Sugeng tadi, ya, jawaban rondo ini, adanya Erwan. Teman-teman, Erwan ini kemarin kita bahas dengan direksi Perum Perhutani. Di dalamnya ada Pak Direktur ya, Dir PP, Direktur Pengembangan Perusahaan, dan Bu Direktur Keuangan. Bahwa Erwan ini hari ini kita juga sampaikan ke Induk bahwa mulai Maret Erwan itu harus sudah jalan di seluruhnya. Nah ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Jangan takut, jangan bimbang,
Ayo, ada kekurangan apa nanti kita selesaikan bersama-sama. Oke, ada yang tanya malah minta offline. Kami sudah agendakan, Bu Dirut sudah memberitakan kepada kami nanti bersama tim keuangan IT, kami keuangan IT dan teman-teman dari Run System untuk bertemu offline. Mungkin wajahnya cantik, wajahnya ganteng biar pengen tahu ya. Biar nunjuk laptop ya, itu tidak nunak-nunuk apa, enggak apa-apa. Kita paham, kita sudah di zonanya beda ya. Sudah hampir rata-rata di atas 40 ya. Kalau teman-teman yang baru ini kan 35 ke bawah, ini masih IT-nya tinggi. Oke, kita sangat paham ke sana. Insya Allah Pak Sugeng dalam waktu dekat, nanti setelah kami selesai tahapan ini Februari, tutupan closing Februari, kami segera menjadwalkan sebelum puasa datang, kami sudah mau lakukan offline. Pertama, offline tentang Run System R1. Kedua, kami akan offline tentang standarisasi seluruh kegiatan yang ada di objek wisata masing-masing. Contoh ini, standarisasi yang tadinya, contoh tukang penjaga loket. Itu umpamanya cukup 2. Sekarang adanya 4. Biayanya berapa? Contoh tukang pembersih kolam yang biasanya tadi 10, sekarang cukup berapa? Biayanya per hari berapa? Ini yang akan kita standarisasi ya. Kemarin sudah kita waktu di Semarang sudah kita bahas tentang kemampuan seseorang untuk bekerja ya, itu sudah terukur dan nanti akan kita tetapkan. Nah, itulah sebuah perubahan-perubahan nanti, yaitu standarisasi termasuk akun-akunnya. Tadi tidak ada nanti akun macam-macam. Oh, namanya A, namanya B, satu kegiatan membersihkan kolam, terus menyapu lantai, yang satu membabat rumput. Nanti kita standarkan. Itu yang ke-1. Kedua, nanti kami ini sampaikan ya bahwa Pahlawi sudah diperintahkan oleh Bu Dirut dan Pak Dirut pun sudah memerintahkan kita. Mumpung Pahlawi ini baru, lakukan sebuah standar operasional perusahaan yang clear. Tidak ada lagi kita bermain-main di dalam pengelolaan perusahaan ini. Karena kalau ini sampai kita lalai, sampai kita tidak mampu, akan diambil lagi oleh induk. Ini yang memalukan bagi kita. Bagi kita tidak mampu. Maka dari itu, prinsip-prinsip GCG kita terapkan. Nanti izin, teman-teman. Saya sampaikan, sudah tidak ada lagi ya, bahwa umpamanya kegiatan rumput, memotong rumput. Cukup 5 orang ya 5 orang. Tidak boleh 10. Jadi kami tidak lagi ada titipan-titipan untuk biaya-biaya lain di situ. Apa yang dilaksanakan, sampaikan. SPJ-kan, pertanggungjawabkan. Kami berikan uangnya. Tapi dengan nilai-nilai yang kewajaran dan standar. Nilai keamanan, contoh, koordinasi, nanti kita standarkan. Ya kan? Ada yang 1.500, ada yang 750, ada yang 1 juta. Padahal tingkatannya sama. Ini yang kita standarkan. Silakan biaya koordinasi memang perlu di daerah. Ya, apalagi untuk hal-hal yang peak season, hari Sabtu, Minggu, hari Natal, Tahun Baru, dan besok untuk Lebaran. Silakan. Standarkan nanti kita semua di Barat dan Timur, kita standarkan. Kita pertanggungjawabkan bersama. Jadi apa yang kita pertanggungjawabkan itu betul-betul legalitasnya ada. Dari efisiensi itu, nanti akan kita kembalikan lagi sebuah nilai kesejahteraan ke karyawan. Itu janji BOM, janji BOM, Board of Management. Kalau ada efisiensi tinggi, nanti akan kita kembali lagi ke karyawan. Jadi tidak dinikmati oleh seseorang atau sekelompok orang, tapi dinikmati oleh seluruh karyawan. Enak di leher, enak di perut, enak di dunia dan surga. Ini. Saya betul-betul saya bahagia di Pahlawi.
prinsip-prinsip GCG ini diterapkan. Saya sampaikan nama Bu Dirut bahwa saya baru menemui mulai di Pahlawi ini perusahaan yang menerapkan GCG secara total, walaupun belum sempurna. Tapi akan bahwa Pahlawi menjadi barometer, bagi benchmark untuk anak-anak perusahaan yang lain. Dan induk akan ikut Pahlawi. Ini kehebatan itulah. Nah ini, makasih ya Mas Sugeng. Ini offline insya Allah kita segera sampaikan nanti. Ini yang kita inginkan nih, seperti Mas Sugeng, bagus. Tidak takut tentang perubahan. Dia walaupun nggak bisa Irwan, dia mau siap Irwan. Oke, ada yang lain mau menyampaikan? Aku lihat Mas Tulus, mana Tulus? Mas Tulus. Siap hadir, Bapak. Pak, yang mau disampaikan? Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tomo Selatan ini memang pengelola wisata di sini kan. Sebentar, tolong dibantu. Tolong Mas Ganjar mute. Oke, silakan Mas Tulus. Oke. Ini kami juga mengalami banyak kendala terkait dengan yang selama ini pengalaman kami di Induk Perhutani memang terkait dengan public speaking memang banyak mengalami kekurangan untuk bersosialisasi ataupun berkomunikasi dengan stakeholder. Dalam hal ini kami mengusulkan kalau bisa untuk latihan offline public speaking di wilayah barat. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap. Saya sama-sama orang Kebumen. Tapi Mas Tulus itu hebat ini pertanyaannya ya. Mas Tulus yang punya menganti ini Mas Tulus. Nanti sebentar lagi Pitris. Makasih Mas Tulus. Usulannya siap. Mengakui bahwa kekurangan tentang komunikasi yaitu public speaking. Memang kadang orang-orang menghadapi pendatang baru, udah grogi dulu. Menghadapi tamu baru, grogi dulu. Nah, jadi belum apa-apa udah keringetan, gemeter. Inilah karena belum terlatih, belum biasa. Kalau orang-orang yang sudah terlatih, ada tamu malah senang dia. Itu melakukan sebuah public speaking. Public speaking itu artinya bagaimana sih menatap orang, ya, cara pandangan matanya ke kepala, ke kaki atau ke perut. Nah, ini ada teorinya sendiri. Tidak boleh menatap orang ke kaki, nunduk, itu nggak boleh. Berarti orang itu lemah, tidak punya kemampuan seperti itu. Baiklah, tatap matanya dengan senyuman. Jangan menatap mata melotot gitu. Itu contoh-contoh. Tapi menatap mata dengan senyum. Bahwa dia bersahabat orangnya. Enak dia ternyata. Dengan sebuah tutur kata yang halus. Tapi kalau orang Kebumen halusnya halus begitu ya kayak saya. Jadi nggak bisa halus kayak orang Solo gitu. Kayak Pak Wira itu harus gitu ya. Kalau orang Sunda Pak Eka ini yang itu kan Kang Asep ini orang Sunda halus. Ini sangat perlu. Sangat perlu, permintaannya minta offline gitu ya. Kami akan sampaikan ke Bu Dirut, ada nanti offline, public speaking. Entah nanti per klaster, rayon klaster berapa, nanti kita lakukan public speaking, bertahap. Ya, ini sangat penting memang. Ini yang penting untuk seorang wisata ini memang harus public speaking yang punya di sana. Oke, jadi menghadapi orang, jangan menimbulkan gairah untuk emosi. Tapi ketemu orang, menimbulkan orang itu terkesan baik. Waduh, pengen datang lagi ya. Pelayanannya bagus ya, orangnya ramah, ada kesan, inovatif. Seperti itu, jangan kedatangan orang malah bermusuhan. Inilah. Baik, Mas Tulus, insya Allah kami sampaikan ke Bu Dirut dan nanti BO untuk mengagendakan public speaking Pak Busera,
Pak Dian dan Pak Ganjar kita akan agendakan nanti dalam paparan-paparan ini untuk latihan public speaking. Bu Dirut monitor kelihatannya nanti ini. Oke, Mas Tulus, terima kasih ya. Kelihatannya banyak yang mau tanya kalau begini-gini nanti waktunya banyak. Oke, setelah Mas Tulus saya akan menginjak ke barat. Sebentar, Mas Tulus kan sudah di Banyumas ya perwakilan. Sekarang mau ke barat saya. Pak, mohon izin Pak Agus. Ya, Pak Direktur. Alhamdulillah. Terima kasih. Pak GM, mohon saran masukannya untuk kita semua Pahlawi, share bagi teman-teman barangkali ada yang perlu disampaikan untuk kebaikan kita pada session yang mahal ini karena jarang kita bisa berkumpul ini. Mangga Saya tidak punya saran, Pak. ya. Tapi khusus Pak Direktur saya akan isi pantun, Pak. Wah, mantap. Siap. Perak ditempa bahan perhiasan. Cakep. Dipakai wilayah indah menawan. Cakep. Akhlak jangan hanya slogan. Cakep. Mari kita terapkan dalam kebijakan. Wah, keren. Wah, alhamdulillah. Terus Pak GM? Sudah Pak. Baik, terima kasih. Mengingatkan bahwa diri kita, akhlak jangan slogan, mari terapkan. Ini moral, pesan moral yang bagus, pesan yang moral yang bagus. Jadi akhlak ya sebagai budaya perusahaan mulai amanah ya kan sampai hari ini adalah adaptif, mari kita praktekkan walaupun nilainya belum 100, walaupun belum mencapai kesempurnaan, ada level-level tertentu, tapi kita mencoba untuk menerapkan semampu kita, semaksimal kita, sehingga ada sebuah warna, ada sebuah perubahan, bukan slogan, tapi kita terapkan. Ini nanti mungkin suatu saat nilai-nilai akhlak ini akan kita pampang, mungkin di Surabaya contoh, akan kita terapkan dulu nilai akhlak di sana banyak amanah. Besok di mungkin Coban Rondo ada adaptif, mungkin di Rancaupas di sana ada nantinya kolaboratif. Seperti itu akan kita pampang slogan-slogan itu sehingga nanti bergantian apa sih yang sudah dilakukan oleh amanah di Jawa Timur, apa yang dilakukan di Coban Rondo tadi adaptif, apa sih nilai lebih dan lain sebagainya, nanti akan bisa kita bertukar pikiran. Nah ini seperti itu nanti. Baik Pak GM, terima kasih atas masukannya. Tidak slogan tapi harus dipraktekkan. Oke, saya satu lagi di Jawa Barat. Mungkin saya akan masuk di Jawa Barat. Kang Darno Coban, sorry, di Jawa Barat aja dulu. Jawa Barat, Kang Endang Solihin ya? Kang Endang? Kang Endang, ada masukan? Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Kang Dang. Ya, Pak. Ada masukan? Untuk sekarang Pak, saya di posisi di Kawah Putih, Pak. Di Kawah Putih, sip. Untuk masukan sementara belum ada, Pak. Cuma ada sedikit, Pak. Untuk Mangga. barangkali ada yang
ini aja Pak, mengenai kasual apa ya? Kasual untuk dilakukan 3 bulan Pak. Sebentar, casual kenapa? Kandang. Kandang, kumaha? Luas Pak ya. Untuk ini saya mau menanyakan ya. Ini Pak. Apakah yang kasual itu harus semuanya bersertifikat Pak? Atau hanya pengalaman aja gitu Pak? Gitu aja Pak. Oke, pertanyaannya kasual itu apakah harus bersertifikat atau pengalamannya aja? Oke. Baik, Pak Endang masukannya. Pak Endang Solihin ada di Kawah Putih ya. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang SDM. Bahwa ke depan SDM yang ada di Pahlawi ya mulai GM sampai manajer sampai teman-teman yang di tingkatan bawah yaitu freelance dan casual ya nanti akan diberikan sebuah program kerja bahwa mereka harus mengikuti ya pokok-pokok yang ada di Pahlawi. Apakah itu bersertifikat hanya pengalaman kerjanya saja? Kemarin pada waktu di Semarang sudah diberikan poin-poinnya. Nanti tolong Bu Anti dan tim. Kemarin ada Kang Oce ya yang di Kawah Putih. Nanti tolong disampaikan kepada Kang Endang di sini bahwa ke depan seperti apa. Karena nanti kalau kita sampaikan salah menerima, resah kan gitu kan ya. Nanti kita berikan sebuah pemahaman kepada teman-teman yang casual dan teman-teman freelance secara hati-hati, secara arif, secara bijaksana. Sehingga gejolak-gejolak itu tidak ada. Itu aja ya Mas Kang Endang. Sementara itu karena waktu sudah jam 4:20 persis 1 jam, akankah nanti sebentar, tadi ada Bu GM Timur, tadi saya panggil Bu GM. Satu lagi Pak, boleh? Waduh, sahaya Kang Raji, ketemu dari sok, Ya, Pak. enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya yang diberikan Pak. Kebetulan alhamdulillah saya udah mulai di Bogor. Kebetulan saya manajer Said Bogor. Terus kebetulan sekarang lagi ada di Sentul Edu. Lagi perkenalan lah Pak sama yang di Sentul Edu. Melanjutkan yang tadi yang dari Pak GM Wilayah Barat Pak. Yang tidak hanya slogan tapi diaplikasikan mungkin ya langsung. Kami di sini sama teman-teman Super Site lainnya hanya ngasih masukan gini aja Pak, yang terkait sama uang kerja aja Pak. Itu kan yang untuk periode 2 aja baru dikirim tadi malam. Sedangkan tutupan kan hari ini. Nah, kalau bisa untuk kedepannya hanya sebagai masukan Pak, uang kerja misalkan untuk periode 1 ataupun periode 2 bisa diberikan sebelumnya gitu Pak. Ada tenggang waktu yang cukup untuk mengerjakan dan untuk mempersiapkan pertanggungjawaban Super Site di lapangan gitu Pak. Jadi waktunya biar nggak mepet. Itu yang pertama. Yang keduanya kan di dalam uang kerja tersebut ada juga hak pihak ketiga Pak, yang kontribusi untuk pihak ketiga
gitu. Dan karena mungkin ada keterlambatan, mereka juga risau gitu Pak. Oke. Gitu. Mungkin terus secara administrasinya mungkin perlu kejelasan juga Pak untuk pembukuan di akhir tutupan periode yang betul diberlakukan oleh Pak Alawi seperti apa, supaya kami juga tidak kebingungan untuk mempertanggungjawabkan uang kerja tersebut Pak. Itu mungkin itu Pak. Mangga. Atau yang bisa saya sampaikan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Raji. Kemarin kita sudah ketemu waktu di Semarang, sudah saya jelaskan. Terus waktu di Batu Rajen juga sudah saya jelaskan. Ini mumpung ketemu aja ya, teman-teman tolong perhatikan. Biar tidak berlarut-larut masalah ini. Ini tolong perhatikan bahwa terkait dengan uang kerja, ya, yang akan kita berikan kepada teman-teman yaitu standarisasi. Standarisasi itu di masing-masing klaster, di masing-masing unit bisnis masih beda-beda. Maka terjadilah verifikasi, validasi data, dan adjustment yang ada di sana, alias koreksi. Pahami. Oleh dari usulan bawah masuk ke tingkat GM. GM di situ dikoreksi. GM dikoreksi lantas naik ke direksi ke HO. Oke. Proses pengajuan uang kerja, nih Kang Raji, bahwa tolong teman-teman membuat sebuah estimasi atau orang-orang itu sebuah ukuran ya, ukuran kerja 1 bulan itu seperti apa, forecast-nya. Forecast-nya tolong dibuat 1 bulan. Ya, Kang Raji, tim semuanya. Tanggal 25, 28 membuat forecast. Ini tolong dicatat. Ya. Tanggal 25, 28 membuat forecast. Usulan uang kerja ke masing-masing klaster. Ya. Ya. Setelah itu tolong diusulkan masing-masing klaster ke GM untuk digabung. Tanggal 25 sampai 28. Dari situ nanti usulan 1 bulan itu, kemarin kan sudah kita sampaikan mintanya kan usulan 1 bulan supaya tidak bolak-balik koreksi. Nah, ini menunggu sambil kita sosialisasi, sambil kita masa transisi ini menyesuaikan. Ya, tolong teman-teman untuk periode 1 sampai 15 ya, itu dipertanggungjawabkan tanggal 15. Uang kerja tahap ke-1 diusulkan tanggal 1 sampai 5. Tahap 1 diusulkan tanggal 1 sampai 5 diusulkan. Tanggal 6 kami kirim. Tuh. Periode 2 yaitu tanggal 16 sampai tanggal 30 atau 31. Ya. Nanti fungsi itu setiap tanggal 16 sampai tanggal 20 itu kirim ke kami. Ya, ke HO. Nanti kami mohon maaf, tanggal 16 sampai 20 atau paling lambat tanggal 20 sudah kami kirim ke masing-masing area bisnis wilayah, ke masing-masing GM. Itu yang bersifat rutin. Ya, sekali lagi yang bersifat rutin. Sedangkan untuk teman-teman yang bersifat event, bersifat kegiatan-kegiatan seperti ada event dari pihak ketiga, dari bank, dari perusahaan yang melakukan kegiatan-kegiatan outbound dan sebagainya, itu bisa dimintakan pada H minimal ya, sekali lagi H minus
Ini sekali lagi, H-1 minimal. Paling lambat itu. Ya, siap. H-1. Kalau memang syukur, H-5 itu jadi kami ada persiapan. Kalau tidak, H-1 sudah disampaikan. Itu paling lambat. Itu ke satu. Kenapa kita sampaikan hal ini? Adanya sebuah standarisasi supaya kami tidak melakukan banyak koreksi di sini. Umpamanya contoh, di klaster A 100, klaster B 75. Ini yang belum ada standarisasi sehingga kita lakukan adjustment, penyesuaian, koreksi sehingga sama. Ini yang belum ada. Kesadarannya semuanya tentang pengajuan uang kerja itu. Sudah kami sampaikan tadi, apa yang bisa dipertanggungjawabkan, lakukan. Tapi sudah tidak ada lagi untuk menitipkan ke satu kegiatan. Keamanan ya sudah, sampaikan memang itu kegiatan keamanan. Standarnya berapa? Disepakati oleh masing-masing PIASI, disepakati oleh masing-masing GM, silakan sampaikan. Ini standarisasi di timur, ini standarisasi di barat. Itu. Nah, terkait hal itu ya, untuk ke depan ini kan masa masih transisi, ngirim-ngirim uang kerja, masih teman-teman banyak yang tidak sesuai waktu. Bagaimana pertanggungjawabannya? Kang Raji, pertanggungjawabannya itu sebisa mungkin tiap hari ya dimasukkan ke R1, keran sistem program ya, penggantinya IRP di anak perusahaan. Kalau dulu namanya IRP, sekarang di kita namanya RAN System R1. Kalau di Induk sekarang lagi program sebuah aplikasi Vico, di kita namanya R1. Nanti R1 ini akan terkoneksi ya dengan aplikasi R1 maupun ke Vico, itu jadi satu kesatuan nanti. Maka dari itu kalau tanya bagaimana pertanggungjawabannya? Pertanggungjawabannya yang periode 1 paling lambat tanggal 15. Ya, periode 2 paling lambat tanggal 30. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka itu menjadi hutang. Ya. Ya, itu Pak. Untuk yang menjaga kalau itu, tidak makanya, menjadi hutang, maka akan kami masukkan sebuah piutang ke teman-teman, ke sebuah piutang persekot karyawan tersebut. Ya. Tuh. Kalau tanggal 31 tidak dipertanggungjawabkan uang itu, nanti akan terpuling. Kalau kita sudah membuat puling, kalau belum, tolong penggunaannya harus disampaikan ke kami. Jangan digunakan tanpa pemberitahuan itu. Ya. Khususnya ya untuk uang-uang yang ada di masing-masing objek wisata. Itu sistem pertanggungjawabannya. Ya. Nah, gitu ya, teman-teman, tolong dipahami semuanya. Kesempurnaan belum ada karena ini masa transisi, kami masih sangat maklum. Ya, kami tinggal PHP katanya Bu Yanti, kita tidak PHP, tapi kita akan melakukan upaya sebuah perubahan. Budaya yang lama, yang baik kita teruskan, yang tidak baik kita tinggalkan. Itu Kang Raji, karena waktu sudah jam 4 kurang 10. Sama-sama Kang, sama-sama. Karena jam 4 kurang 10, kami akan tutup. Izin Ya. dari Kawah Putih menambahkan Pak. Ya, mangga Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin mohon menyita waktunya. Ini saya ingin menyampaikan saja Pak. Karena sudah dengan sistem bodygate, kalau dulu kan kita kerjasama. Sekarang kita kan punya mandiri. Kami mohon pelatihan khusus maintain tentang hal tersebut. Nah, di sini saya infokan Pak, kalau misalkan kena petir itu trouble di gate itu menjadi bagian terpenting untuk penanganannya. Harapannya ingin mengadakan pelatihan khusus untuk petugas khusus yang menangani hal itu.
wabarakatuh. Itu saja Pak yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah. Kang Kadar Usman. Gampang, Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, aduh kawah putih. Baik. Nanti akan kami komunikasikan. Ini namanya inovasi. Inilah namanya sebuah terobosan-terobosan proaktif ini Pak Kadar Usman. Bagus. Ini yang kita suka. Ada sebuah terobosan-terobosan. Bagaimana sih? Kekurangan pasti ada, tapi mempunyai inovasi. Bagaimana? Ada sebuah pelatihan sehingga pada saat teman-teman bisa melakukan perbaikan, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya lagi, gitu ya Kang? Maksudnya bisa ditangani lebih cepat. Itu. Oke, ini yang kita main kayak begini nih, teman-teman, ini sangat bagus Kang. Untuk itu nanti kita coba akan komunikasi dengan tim-tim IT. Ini tim IT kita sudah ada Kang Hilmi, Kang Hadi, ada Pak Ganjar. Pak Ganjar, Kang Hilmi ada enggak? Mas Hilmi. Mas Hilmi. 12. Sebentar. Mas Hilmi. Mas Hilmi. Mas Hilmi, enggak ada ya? Kang Ganjar? Mas Ganjar? Siap Bapak. Ini ada usulan Kang Kadar Usman. Kawah putih. Ya. Nah, kita tadi ada yang pertama yang public speaking dari Mas Tulus, Kang Kadar Usman ini mengusulkan tentang pelatihan menangani tentang maintain alat-alat yang ada di gateway. Alat-alat yang ada di objek wisata seperti masuk gateway, terus kalau kena petir seperti apa. Nah, ini minta pelatihan-pelatihan khusus. Perlu kita agendakan. Jadi untuk GATE itu kan ini sedang berproses spin off Union Wisata kepada Ikonik Pak. Jadi unionnya berpindah itu nanti software dan hardware-nya semua pindah. Itu kemarin sudah dilakukan bootcamp IT Pak. Jadi struktur database unionnya sudah berubah. Itu nanti semua pindah ke Ikonik. Nah, justru nanti lokasi wisata yang kita bantu, lokasi wisata KPH itu yang kita bantu help desk-nya itu dari Ikonik, sedangkan server disediakan Perhutani, jadi ada semacam imbal jasa lah. Perhutani menyediakan servernya, Union Wisata full di Ikonik. Nah, termasuk untuk maintenance gate itu nanti ada help desk-nya khusus Pak, jadi kita punya. Dan itu nanti sedang disusun untuk SLA-nya, misalnya untuk perbaikan ini cukup dengan remote, nanti remote SLA-nya berapa jam misalnya. Kemudian untuk teknisi juga sama. Jadi karena domainnya, kedaulatannya nanti full ada di Ikonik untuk perbaikan-perbaikan yang tadi disampaikan Kang Albert, ke depannya insya Allah akan jadi lebih mudah Pak Sarwun. Begitu Pak. Mantap sekali. Seluruh teman-teman ya, di Kang Kadar Usman bertanya, sebuah inovasi bagaimana kita untuk melakukan perbaikan jika terjadi kendala. Jadi nanti semua program untuk tiketing akan kita menggunakan Union yang sudah ada di Perhutani. Apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar tadi nanti akan menjadi sebuah Union yang ada di Palawi semuanya. Siap, izin nanti Pak, ada satu lagi Pak. Semua, ya silakan. Malah nanti ujungnya Pak, Union itu akan jadi salah satu portofolio bisnisnya Ikonik Pak. Jadi nanti kita ada programnya, produknya namanya SaaS Pak. Software as a service, nah itu nanti dijual ke luar Pak, ke perusahaan-perusahaan. Jadi kita jadi saingannya MKP. Sip, mantap. Ini Pak Kadar Usman, tim yang ada di Kawah Putih, Rancaupas, Cikole, dan teman-teman yang ada di Lundung, ya di Padusan, di sana, di mana, Pulau Merah, ya, dan teman-teman semuanya. Nanti apabila sistem Union ini sudah bagus, kita akan mampu menjual program Union ini, sistem Union ini ke para pihak yang berminat. Ya, jadi ini sudah menuju sebuah penghasilan lain. Ya, ini disampaikan oleh Pak Ganjar. Nanti sekali lagi nih teman-teman perhatikan ya,
union ini sebagai sumber data nantinya. Di samping sebagai alat untuk gateway, untuk tiketing, nanti semua sumber data dari union khusus untuk tiket masuk, tiket wahana, tiket parkir. Seluruh pendapatan itu bisa dimasukkan di union. Ya. Seluruh sharing ada di union. Cash in, uang yang di-store itu ada di union. Nanti RO, ya, RO maupun target itu ada di union. Jadi teman-teman berapa sih targetnya, lihat di union. Nanti akan ditambahi. Aplikasi di union itu ditambahkan. Nanti akan melihat berapa sisa pendapatan kita yang belum tercapai di sana dilihat. Jadi Labhar yang hari ini kita buat, untuk sementara kita buat masa transisi, nanti akan menjadi sumber data yang paling akurat ada di union. Karena itu akan matching antara tiket yang masuk dengan apa yang dilaporkan, itu matching, nggak akan selesai. Saat ini kadang-kadang teman melaporkan di union, tiket yang dilaporkan unionnya 100, dilaporkan hanya 60. Yang 40 kemana? Nggak tahu. Karena kadang-kadang nggak muncul PRI-nya dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini banyak terjadi selisih. Ya, itu teman-teman. Nanti union sebagai sumber data. Ini ya Pak Albert, Pak Gatarusman. Terima kasih masukannya. Mudah-mudahan kita semakin pede lah, makin mampu bahwa kita bisa membuat aplikasi sendiri lebih bagus. Amin, Gitu. Pak. Amin, Pak. Amin. Mudah-mudahan bisa terrealisasi karena kita beberapa bulan lagi menghadapi liburan Hari Raya. Oke, kita jadwalkan Amin. aplikasinya kemarin sudah ada timeline-nya. Nanti Pak Ganjar juga akan bisa di-sharing, di-share untuk aplikasinya rencananya. Ya, rencananya sih minggu depan sudah mulai sosialisasi ya untuk sistem union ini. Gitu. Makasih ya Kang Gatarusman. Sama-sama Pak. Sebelum kami tutup, mungkin Bu Yanti ada yang mau disampaikan sedikit Izin saja. Pak, boleh satu aja. Wah, makin ramai nih. Kalau diperbolehkan izin Pak. Silakan Kang Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya cuma satu aja Pak. Kebetulan saya terhitung tanggal 5 Januari mendapatkan SK Pak. Saya di PT Kalali. Nah, sampai saat ini saya biar nggak bingung Pak di lapangan di kantor. Yang belum saya terima tuh job disk saya itu apa sih sebenarnya Pak? Nah, sementara ini apakah saya ngikutin job disk mana perhutanika? Sedangkan kan yang sekarang saya terima itu dianalis standarisasi. Nah, standarisasi itu job disk-nya tuh apa? Tupoksinya seperti apa? Nah, itu yang belum kami terima Pak. Terima kasih cuma satu itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus. Ini bagi teman-teman ya. Ini perhatikan untuk job description-nya ya. Jadi tugas wewenang teman-teman di job yang ada saat ini itu apa? Bahwa SO kita, SO struktur organisasi baru di Pahlawi itu dilakukan sebuah kajian oleh perusahaan yang sudah terukur ya, yaitu oleh FED. Itu membentuk ini sudah ada kajiannya tentang job description-nya. Itu sudah lama, udah ada 2 bulan yang lalu kami minta dikirim oleh Pak Dian. Ini Pak Dian sedang menyusun pengirimannya karena ada soft-nya ya untuk didistribusikan. Sudah lama kita untuk distribusikan Kang. Nah, karena ini juga nanti menjadi sebuah penilaian kinerja di job description-nya ini. Kami diingatkan oleh Kang Martin, insya Allah minggu ini kita akan kirim Kang Martin. Siap. Pak Dian akan segera mirim kita tujukan ke Bu GM masing-masing. Nanti Bu GM, Pak GM untuk meneruskan ke klaster maupun site-nya masing-masing. Untuk itu mungkin insya Allah ini hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nanti akan dikirim oleh Pak Dian di koordinator SDM. Untuk itu Kang Dian, monitor Kang Dian.
Siap Pak, siap monitor Pak. Bisa dikirim minggu ini Kang Dian? Insya Allah Pak, siap dikirim ya. Mudah-mudahan sebelum hari Jumat Pak. Oke, kita kerja cepat, kerja hebat, dan kerja berkat. Nah, kerja cepat, kerja hebat, kerja berkat. Berkat apa? Barokah. Nah, itu. Jadi gitu. Kang Martin, terima kasih ya Kang Martin ya. Jadi ingatkan itu. Jadi janji kita, insya Allah kita kirim. Udah lama ini. Makasih Kang Martin. Sebelum saya tutup, Bu Yanti, ada yang mau disampaikan? Belum Bapak, ini masih sambil rapat. Mohon izin. Oke, kalau enggak. Mohon izin Pak. Mohon izin satu putaran boleh Pak? Ya silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Budi yang baik hati dan ganteng. Ya, Kang Budi mangga. Saya ini Pak tertarik banget karena kan mungkin 2 tahun ini kita kawal untuk adaptasi atau adaptif terkait konteksnya itu digitalisasi ya Pak, terkait pendapatan Pak. Dengan union itu Pak. Mungkin ini sumbang saran Pak, kita mulai adaptif untuk digitalisasi untuk procurement-nya Pak. Untuk biaya dan lain-lain, untuk procurement-nya kita harus mulai adaptasi dari dinas-dinas ini Pak. Karena saya sih baca-baca berita ternyata di luar sana untuk biaya dan lain-lain itu udah ada kata e-katalognya gitu Pak. Termasuk ada kita belanja itu melalui dashboard-nya untuk penyusunan RAB dan lain-lain. Mungkin itu kita bisa susun bareng nanti Pak untuk memudahkan nanti koreksi dan nanti kinerja kita di lapangan terkait nanti uang kerja atau usulan-usulan kita itu nggak bentuknya Excel lagi gitu Pak ketinggalan. Tapi kalau misalkan kita mulai penjajakan untuk procurement ini standarnya itu jadi jelas, mekanismenya jadi jelas dan itu terbukti dari union yang udah berjalan saat ini untuk pendapatan. Nanti mungkin untuk biaya mungkin kedepannya kita adaptasi untuk digitalisasi biaya tersebut Pak. Mungkin sumbang saran itu aja Pak. Terima kasih. Atur nuhun, Kang Budi. Kumisnya itu loh. Waktu ketemu kumisnya belum banyak, sekarang udah kamu. Makasih Kang Budi. Saran yang bagus. Kita akan mengarah ke sana. Kemarin sudah kita sampaikan ke tim IT, kita bertahap ya Kang Budi. Tahap pertama untuk melakukan perbaikan sistem union, karena ini sebagai modal dasar untuk pengamanan pendapatan kita, karena masih banyak saya lihat nilai di teman-teman yang belum menggunakan union, masih kertas sobek. Program Budurit adalah tidak ada lagi karcis sobek, maka akan kita gunakan seluruhnya pakai union ini ke depan. Itu yang segera kita lakukan pengamanan pertama kali. Kedua, nanti akan kita lakukan sistem absensi karena itu adanya sebuah kinerja masing-masing individu. Absensi harus jadi mulai tanggal 1 Maret. Teman-teman ahli kelola tahap kedua, Pak Dian. Pak, monitor Pak. Oke. Program hari ini disampaikan ya ke teman-teman untuk besok pagi. Pak Dian dan Pak Ganjar untuk besok pagi sudah mulai absen. Nah, selanjutnya nanti terkait tadi union itu masuk ke dalam sistem labhar, laporan harian. Itu. Setelah itu nanti Kang Budi kita akan lakukan sebuah progres, yaitu program tentang pengendalian biaya. Pengendalian biaya melalui procurement ini dulu sudah kita lakukan, yaitu sistem lelang. Kalau di perhutani ya itu sudah dilakukan. Itu terbuka, terukur, dan legalitasnya jelas. Jadi situ sudah tidak diragukan. Nah, nanti akan kita tentang pengendalian masalah biaya, kita akan tetapkan nanti melalui standarisasi dulu Kang Budi ya. Setelah itu melalui sistem yang di Kang Budi sampaikan nanti akan kita garap bersama tim-tim IT. Di sini ada Mas Hilmi, Mas Adi, ya kan, dengan ada Mas Ganjar,
nanti akan kita lakukan. Dan di sini ada teman-teman tim keuangan, Bu Manajer Keuangan, ada Bu Firda, Bu Dewi dan Bu Elga, nanti akan membantu kita untuk melakukan standarisasi, termasuk Bu Anti dan Mbak Erna. Nanti kita bergabung menetapkan bersama-sama standarisasi. Awal nanti kita lakukan online dulu, langsung kita melalui offline, kita tetapkan menggunakan sistem apa yang nanti bisa kita pakai itu. Itu ke depan kita akan sangat terukur itu, Kang Budi. Atur nuhun Kang Budi, sebuah masukan yang inovatif kepada kita, tidak lagi Excel lagi gitu ya. Jadi sudah seperti Unio nanti. Oke, kalau sudah tidak ada, akan kami tutup. Ya, ada lagi enggak? Kalau sudah, kami beri 1 orang lagi. Kalau ada, kalau enggak ada, saya tutup. Sudah tidak ada lagi? Halo? Halo? Ada lagi enggak ya? Cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau cukup, saya akan memberi pertanyaan. Biasa, memberi pertanyaan. Cakep. Itu yang cakep-cakep dari tadi nunggu tuh. Tanjung Papuma mana? Sama itu, sama Kako itu mana tadi? Coba tentang perilaku adaptif. Ya. Bahwa pimpinan yang mendukung dan mempromosikan perilaku adaptif itu ya, itu disampaikan pada tahun 2017 oleh siapa? Kemarin mudah, sekarang susah. Hitungan, Polda Danik Yu. Siapa ini ya? Namanya siapa? Erna, Pak. Oh, Erna. Oke. Siapa namanya Bu Erna? Polda Danik Yu. Oke, Polda and Ningyu. Oke, kira-kira benar enggak teman-teman? Betul. Betul orang jawab tadi kan. Keduluan Bu Erna, Pak. Oh gitu ya, keduluan Bu Erna. Oke, kalau gitu. Oke, tepuk tangan untuk Bu Erna. Hadiahnya menyusul Bu Erna kalau ketemu nanti ya. Selamat Bu Erna. Bu Erna. Saya akan tanya satu lagi. Oke ya. Saya akan bertanya satu lagi, teman-teman. Tolong dijawab tentang apa ya, sekali lagi ya, manfaat atau keuntungan ya dari adaptif bagi seorang karyawan, benefit atau keuntungan seorang karyawan dengan adanya adaptif ini minimal 2. Pulau Merah, Pak. Wes, Pulau Merah dari tadi pantesan. Meningkatkan kemampuan dan penyesuaian terhadap perubahan, tercipta perilaku proaktif. 3, meningkatkan motivasi karyawan. Oke, 4, cukup. meningkatkan keterampilan dalam mengatasi tantangan dan masalah. Siapa? Oke, Pulau Merah siapa nih? Bagus, Pak. Hah? Bagus, Pak. Weh, pantesan bagus. Padahal dari tadi nggak tanya-tanya, lihat pertanyaan dulu ya. Saya menunggu, Oke. Pak. Oke, menunggu. Oke, Kang, bagus. Paruan Nah, hadiah nih. benar nggak kira-kira teman-teman ini? Betul, Pak, betul. Betul? Oke, tepuk tangan untuk Kang Bagus. Oke. Hari ini pertanyaannya 2 sudah diperoleh oleh Bu Ratna, Bu Erna, sama Kang Bagus dari Jawa Timur semuanya. Saya akan memberikan pertanyaan untuk Jawa Barat. Jangan ini ya, jangan iri ya, untuk Jawa Barat dulu. Ya, untuk Jawa Barat. 1 aja. Dari Jawa Barat. Tolong apa kata kunci dari adaptif? Minimal 2.
Halo. Pak Tuha. Pak Tuha. Pak Tuha. Oke, Pak Tuha, ya silakan. Inovatif dan proaktif. Dengan siapa nih? Oh, Dedi Suryadi, Pak. Hah? Dedi Suryadi. Dedi Suryadi. Oke, Dedi Suryadi. Apa tadi jawabannya? Inovatif dan proaktif. Oke, inovatif dan proaktif. Kira-kira benar nggak teman-teman? Oh, betul tadi nggak jawab ya. Tepuk tangan. Sudah adil. Oke. Nah, hari ini sudah ada 3 pertanyaan. Terima kasih. Hadiahnya nanti kalau ketemu ya, hadiahnya. Ya, pokoknya yang penting happy aja lah ya. Happy. Jangan dilihat dari nilainya, tapi yang penting happy-nya. Dapat hadiah. Pada saat adaptif ini 3 orang, yaitu Mbak Erna, Pak Bagus, dan Kang Dedi Suryadi. Oke. Terima kasih atas seluruh partisipasinya. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk bisa menjalankan nilai-nilai budaya akhlak ini. Dan tujuan akhir adalah memberikan sebuah dampak positif bagi kemajuan perkembangan perusahaan yang kita cintai ini. Dan unsur terakhir adalah untuk kebahagiaan, kesejahteraan bagi masing-masing karyawan dan nantinya akan membangkitkan sebuah kinerja lebih unggul. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu di lain dan gelombang yang sama nantinya. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses. Buah melati, bukan buah melati, bunga melati, buah pepaya. Aduh, gitu ya. PT Pahlawi selalu berupaya untuk yang terbaik untuk kita semuanya. Terima kasih. Demikian kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dian ditutup. Terima kasih dari saya. Wesley. Oke, cukup. Kalau Pak Dian enggak itu, kita langsung live aja. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Silakan untuk keluar dari masing-masing. Saya live juga ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gede banget loh. Terima kasih Pak Argo.